Jadi sebagai ketua Yayasan Semen Padang yang membawahi Semen Padang Hospital, saya diberi kesempatan untuk menerima vaksin yang pertama ya. Artinya walaupun saat ini sebenarnya untuk nakes ya. Nah, jadi saya dikategorikan sebagai manajemen rumah sakit. Bagi saya sendiri sebagai pimpinan di Yayasan Semen Padang, motivasi utama saya adalah bagaimana agar anak-anak saya, karyawan-karyawan Semen Padang Hospital itu mau ikut vaksin semuanya, menerima vaksin ini. Dengan demikian harapannya akan menginspirasi seluruh masyarakat gitu. Jadi tahap pertama ini sangat berarti ya, di mana tenaga kesehatan diberi kesempatan pertama, dan tentu saja ini akan menginspirasi masyarakat yang lain agar juga ikut menerima vaksin. Karena seperti yang kita dengar dan kita lihat juga di media, bahwasanya vaksin ini halal, insya Allah gitu ya, berdasarkan penjelasan dari MUI, dan aman gitu. Saya alhamdulillah tadi sekitar jam 10 saya menerima vaksin. Sekarang sudah jam berapa ya? Udah mau jam 2, udah jam 2-an. Ya, alhamdulillah saya merasa baik-baik saja. Belum ada terasa efek apa-apa. Saya pertama sekali melihatnya upaya vaksinasi ini adalah ikhtiar kita ya. Kita berada dalam kondisi pandemi di mana dari hari ke hari ada orang yang terpapar dan juga bahkan ada yang meninggal gitu ya. Lalu kemudian ada opportunity nih untuk berusaha mereduksi pandemi ini. Saya ambil kesempatan itu. Dan yang efikasi yang disebutkan tadi itu juga di atas standar yang ditentukan oleh WHO. Jadi menurut saya itu cukup gitu. Dan juga mungkin agak berbeda, sebagian orang mempersepsikan efikasi dengan efektivitas ya. Jadi efikasi itu sangat tergantung dari bagaimana proses uji klinisnya gitu sebenarnya. Jadi kebetulan di kita kan di Indonesia yang menerima uji klinisnya bukanlah orang risiko tinggi, sehingga dengan demikian nilai efikasinya itu relatif rendah. Nah, kalau efektivitas kita belum tahu nih. Kita lihatlah nanti seperti apa dampak dari vaksin ini. Tapi yang jelas vaksin ini insya Allah aman. Dari yang saya juga lihat di internet, saya browsing segala macam yang penerima vaksin dalam uji klinis yang di Bandung gitu, dan juga ada penjelasan atau ketentuan atau ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa ini adalah halal. Ya udah, saya bismillah gitu. Saya merasa ini ikhtiar, apapun itu kita harus berusaha gitu. Ya kan bisa lihat sendiri saya seperti apa. Ya kan kata orang-orang kan ada pegal apa segala macam. Saya alhamdulillah saya nggak apa-apa. Atau katanya yang gatel atau apa, nggak ada saya. Yang katanya ngantuk, nggak ada saya ngantuk. Justru tadi di awal itu saya sebelum mulai saya sempat istirahat dulu gitu. Karena pas sedang di tensi pertama, tensi saya relatif tinggi. Mungkin saya kurang istirahat ya. Nah, saya coba rileks dulu, baring-baring gitulah gitu, tidur-tiduran, lalu kemudian diperiksa lagi, alhamdulillah memenuhi syarat, saya vaksin. Ya, saya sebenarnya juga memantau itu ya, data-data itu. Kalau yang saya lihat itu adalah realisasi vaksin rubella sebelumnya. Ada sekitar 45,sekian% kalau saya nggak salah. Yang jelas di bawah 50%. Dan itu adalah nomor 2 terendah di Indonesia ya. Jadi setelah Provinsi Aceh ya. Kemudian saya juga dapat informasi bahwa BPS melakukan survei gitu ya, bahwa sekitar 65%-an yang katakanlah yang bersedia divaksin. Artinya masih di bawah persyaratan herd immunity yang 70%. Saya pikir ini tantangan buat kita ya. Jadi saya mungkin pada kesempatan ini menghimbau kepada kita semua bahwa inilah kesempatan kita ya, berbuat untuk diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai dan juga lingkungan kita gitu. Jadi saya melihat ini adalah tanggung jawab setiap orang ya. Kita berada di lingkungan masyarakat.
bahwa pandemi ini berdasarkan keilmuannya akan bisa berakhir jika 70% menerima vaksin ya, dan baru herd immunity terbentuk gitu. Nah, saya nggak bisa dong, saya egois, saya berharap yang 30% gitu ya. Jadi ini justru berlomba-lomba nih kalau saya bilang fastabiqul khairat gitu. Lagi pula sudah jelas-jelas berdasarkan fakta bahwa insya Allah vaksin ini aman. Dan juga ulama sudah menyatakan bahwa ini halal gitu. Saya malah balik bertanya gitu, alasannya apa kok kita malah menolak ini? Bukankah ini ikhtiar? Allah juga dalam firman-Nya bahwa tidak akan merubah nasib suatu kaum jika nasib itu sendiri tidak berusaha merubahnya gitu. Ini ada kesempatan nih, ada opportunity gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa menerima vaksin ini adalah ikhtiar kita yang dituntunkan oleh agama kita. Ya, jadi kalau saya lebih melihat fakta yang ada gitu ya. Jadi mungkin saja itu untuk kasus yang berbeda. Jadi memang apa kalau saya bilang ya, lebih kepada bagaimana masing-masing kita itu lebih berupayalah untuk mempelajari sesuatu ya, tanpa menerima mentah-mentah ya informasi yang kita terima dari media sosial gitu. Jadi kita sebagai pribadi harus berusaha benar-benar mencari referensi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya mencari referensi yang hanya kita ingin tahu gitu. Kita harus bersedia open mind ya, artinya juga menerima informasi yang mungkin kita nggak suka mendengarnya, tapi itu fakta gitu ya. Jadi di sana saya pikir kita akan menerima informasi yang objektif ya, insya Allah gitu. Lalu kemudian masing-masing kita, jika kita punya pengetahuan yang cukup ya, atau kita mendapatkan informasi yang memadai, saya pikir kewajiban kita men-share-nya kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Jadi keraguan-raguan itu sebenarnya lebih karena menurut saya ya, karena informasinya belum sampai kayak gitu. Nah, jadi seperti saya sekarang, saya alhamdulillah merasakan setelah divaksin tidak ada apa-apa gitu. Nah, ini faktanya kan saya nih, alhamdulillah nih sehat-sehat walafiat, mudah-mudahan terus seperti ini gitu. Nah, jadi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, ayolah, ini adalah wujud dari ikhtiar kita, usaha kita untuk keluar dari kondisi yang saya pikir melelahkan bagi kita semua. Jadi ini ikhtiar kita, ini usaha kita. Harapan saya tentunya bagaimana agar pandemi ini bisa berakhir ya. Ya, kalau dari pendapat para ahli, kalau COVID ini nggak akan hilang ya, nanti akan seperti flu biasa mungkin ya, setelah ditemukan, artinya setelah efektif herd immunity-nya gitu ya. Jadi harapan saya tentunya yang pertama sekali dari internal dulu nih ya. Jadi harapan saya seluruh nakes SPH ya, Semen Padang Hospital menerima vaksin, lalu kemudian masyarakat Sumatera Barat juga demikian, dan selanjutnya seluruh kita di Indonesia ini dan seluruh dunia juga mau menerima vaksin sehingga pandemi yang sudah sangat melelahkan ini bisa berakhir, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih normal gitu.